saya itu tidak bisa menanggapinya dan tidak mengerti teori-teori yang diberikan oleh para YouTuber senior itu. Saya jujur tidak mengerti tentang algoritma YouTube itu bagaimana dan seperti apa. Itu jujur saya tidak pernah mengetahuinya sampai sampai sekarang ini saya tidak tahu. Saya mengakui apa adanya. Jujur tentang algoritma YouTube itu saya bingung. Apa maksud dari algoritma itu apa maksudnya yuk? Kadang-kadang banyak senior yang memberikan teori-teori dan tutorial tentang algoritma YouTube itu bingung maksudnya untuk apa? Algoritma itu apa? Para YouTuber senior, para master, para suhu itu hanya memberikan teori-teori saja, tidak pernah memberikan contohnya ya. Jadi pada intinya tutorial, teori yang diberikan oleh senior, para master YouTube itu belum tentu akan bermanfaat dan akan mempengaruhi ke channel teman-teman ya. Itu belum tentu konten teman-teman itu akan ikut terangkat seperti yang teori-teori diberikan oleh para senior, itu belum tentu teman ya. Waktu video pamit saya itu bisa ngangkat, itu memang direncanakan loh. Saya rencanakan, saya bikin kontennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan hashtag seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan tujuan seperti ini. Semuanya itu memang udah saya persiapkan dan udah saya rencanakan. Ya, pokoknya di next video saya akan bahas ini, video yang kelanjutannya tentang saya akan bongkar cara cepat monetisasi dan 1000 subscriber saya akan bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asnata ya. Welcome back to my channel Asnata. Channel yang akan selalu berbagi pengalaman tentang seputar dunia per-YouTuban ya. Tentunya untuk para teman-teman pemula semua ya, teman-teman yang sedang menggeluti dunia per-YouTuban ya, yang belum termonetisasi, yang lagi berusaha dan berjuang mengejar jam tayang, yang sedang berusaha untuk mencapai 1000 subscriber ya. Itu semoga di tahun 2025 ini semua saudara-saudaraku, sedulur Asnata YouTuber pemula cepat terpenuhi persyaratan YouTube ya, seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, agar bisa cepat-cepat merasakan menjadi seorang YouTuber yang punya penghasilan ya. Punya penghasilan, kalau besar kecilnya penghasilan itu saya nggak menjamin. Oke, jadi untuk video kali ini saya ingin sedikit membahas ya, tidak usah panjang-panjang nanti videonya, soalnya ini tentang seputar dunia per-YouTuban. Saya ingin membahas tentang algoritma YouTube ya, yang sebenarnya saya sebagai seorang pemula sendiri juga tidak tahu dan sangat tidak paham tentang algoritma YouTube. Jujur, ini jujur ya, jujur dari lubuk hati yang paling dalam, seorang YouTuber pemula itu sangat tidak paham dan tidak tahu tentang algoritma. Saya itu berusaha nonton tentang para suhu ya, para senior-senior YouTube yang memberikan edukasi tentang algoritma. Namun saya itu tidak bisa menanggapinya dan tidak mengerti teori-teori yang diberikan oleh para YouTuber senior itu. Saya jujur tidak mengerti tentang algoritma YouTube itu bagaimana dan seperti apa. Itu jujur saya tidak pernah mengetahuinya sampai sampai sekarang ini. Saya tidak tahu algoritma YouTube itu apa. Itu saya sampai sekarang ini, sampai detik ini ya, saya itu nggak pernah mengerti dan nggak pernah mengetahui tentang algoritma YouTube itu. Jujur saya tidak pernah mengetahui ya, nonton berkali-kali tutorial tentang algoritma tapi nggak pernah paham. Entah seorang senior yang kurang jelas menyampaikannya ya, atau memang sayanya itu yang terlalu bodoh. Jadi seperti itu ya, sedulur Asnata ya. Jadi saya mengakui apa adanya. Jujur tentang algoritma YouTube itu saya bingung. Apa maksud dari algoritma itu apa maksudnya yuk? Kadang-kadang banyak senior yang memberikan teori-teori dan tutorial tentang algoritma YouTube itu bingung maksudnya untuk apa, algoritma itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Itu
untuk orang awam seperti saya, apalagi YouTuber pemula itu bingung banget tentang algoritma. Apa itu algoritma? Ya, bagi saya itu nggak tahu. Taunya itu saya bikin konten, upload, ya pinginnya viral. Terus cara mengejar algoritma atau merubah algoritma atau merayu algoritma itu video-video yang sering saya tonton ya. Sampai detik ini saya nggak ngerti caranya itu bagaimana itu nggak ngerti. Tidak pernah tercerahkan sama sekali untuk bisa masuk ke algoritma YouTube itu saya sendiri nggak ngerti. Perjuangan saya menjadi seorang content creator YouTube ya, sampai akhirnya saya membuat video pamit ya. Nah, pas lagi ini pakai baju ini dan pakai ini ya, kupluk ini ya, pakai kopiah atau kupluk lah atau pet ya bahasa orang sini itu apa namanya inilah. Jadi pas ini pakai ini ya. Jadi saya itu sampai sekarang itu nggak pernah mengetahui tentang algoritma sampai saya membuat video pamit itu dan alhamdulillah sekarang sudah ditonton 6.000 tayangan ya. Itu saya nggak pernah mengetahui tentang algoritma. Saya hanya belajar dari apa yang nongol di beranda Facebook saya. Jujur saya melihat salah satu YouTuber ya itu yang kegiatannya itu tentang elektronik atau solder menyolder lah ya itu kan ada video pamit lah itu berhari-hari kok muncul terus ya maksudnya muncul terus di beranda saya ya karena dulu saya termasuk sering apa namanya saya penonton dia sih ya saya lupa namanya tapi intinya intinya saya suka nonton kontennya waktu itu ya makanya pas ada video pamitnya dia itu muncul nah karena muncul lah ini kok rame saya lihat tayangannya baru berapa hari kok ini rame lah saya coba untuk menirunya ya saya untuk mengamatinya saya menirunya saya tonton videonya saya amati saya tiru dan saya modifikasi sedemikian rupa di channel saya ya jadi saya nggak mengerti tentang algoritma itu apa, yang dimaksud algoritma itu apa, dan algoritma itu kerjanya bagaimana, sampai detik ini saya nggak tahu. Para YouTuber senior, para master, para suhu, itu hanya memberikan teori-teori saja, tidak pernah memberikan contohnya ya. Contoh yang baiknya itu seperti apa, untuk lebih detail seorang YouTuber pemula itu seperti apa, itu tidak pernah memberikan contoh. Jadi bicara soal algoritma itu tidak pernah tahu ya. Soalnya saya yang awam sama sekali nggak ngerti tentang perjalanan algoritma ya, tentang kerja algoritma dan apa itu algoritma. Saya bikin video, saya niatin mengikuti apa yang ada di beranda yang lumayan rame. Saya coba untuk ikutin dan alhamdulillah ya walaupun nggak viral-viral banget tapi video pamit saya sekarang sudah ditonton 6.000 ya. Dan entah itu akan terus naik atau tidak ya walaupun pelan sekali perjalanannya untuk naiknya tapi alhamdulillah mencapai 6.000 penayangan bagi seorang YouTuber pemula itu sangat luar biasa ya karena biasanya kan video saya cuma ditonton 50 orang ya mentok itu paling tinggi 200 orang dan ketika pencapaian saya sampai ke 6.000 itu luar biasa menurut saya itu sangat sangat luar biasa ya seorang YouTuber pemula yang nggak ngerti tentang algoritma bisa tembus sampai 6.000 penayangan itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, jadi di video-video untuk kedepannya saya itu tidak akan pernah memberikan edukasi tentang YouTube ya karena percuma membuat edukasi tentang YouTube itu percuma saja sedulur ya percumanya apa percumanya gini saya memberikan edukasi atau pengalaman saya tentang nge-YouTube ya cara menaikkan view cara mendapatkan banyak subscriber ketika diterapkan ke sedulur semua itu belum tentu sama sedulur ya jadi saya membuat edukasi, membuat pengalaman soal viewer, soal subscriber itu nggak mungkin juga akan terjadi ke sedulurku semua ya. Itu semua tergantung hoki saja menurut saya. Sepandai-pandainya teori para senior itu belum tentu kalau nggak hoki itu nggak akan ya. Contohlah seperti ini ya, sedulur. Oke, kita bahas di video saya yang pamit ya. Saya bikin video pamit. Oke, saya ada 5 orang anggaplah ya. Ini teman saya semua, teman saya ya, sama-sama konten kreator. Kita bikin yuk sama-sama konten pamit. Atau kalau kalau biar lebih gampangnya lagi kayak gini, 5 video konten pamit saya bagikan ke 5 orang ya. Dan saya pingin maksudnya kelima-limanya ini ngupload secara bersamaan atau dalam waktu 1 hari ini kita upload bersama jamnya berbeda tapi entah itu jamnya bareng atau berbeda intinya dalam 1 hari ini video pamit ini
kelima YouTuber ini ya, kelima YouTuber ini harus upload video pamit saya. Itu belum tentu lima-limanya itu akan, maksudnya mengangkat semua, maunya akan naik penayangannya, itu belum tentu. Jadi walaupun hashtagnya sama ya, di deskripsi pun hashtagnya sama ya, di tagnya pun sama ya, judulnya sekalipun sama, itu belum tentu lima-limanya itu akan mengangkat, walaupun semua caranya sama. Jadi pada intinya tutorial, teori yang diberikan oleh senior, para master YouTube itu belum tentu akan bermanfaat dan akan mempengaruhi ke channel teman-teman ya. Itu belum tentu konten teman-teman itu akan ikut terangkat seperti yang teori-teori diberikan oleh para senior, itu belum tentu teman ya. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman yang penting konsisten aja dengan satu tema. Itu menurut saya. Satu tema apa yang teman-teman sukai ya, yang teman-teman geluti di YouTube itu ya. Terus konsisten dan kerjakan, tapi ya tetap teman-teman harus melihat pasaran YouTube itu bagaimana ya dengan konten teman-teman. Teman-teman harus membandingkan dengan para kreator lain ya yang sudah senior, harus membandingkan, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Nanti dengan sendirinya teman-teman itu akan mengetahui, oh saya harus seperti ini. Begitu teman-teman ya. Oh saudaraku deng, biar lebih dekat ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi saudara-saudaraku ini, para YouTuber pemula itu harus selalu belajar dari para suhu, para senior ya, para the master-nya YouTuber. Kalau kalau YouTuber, kalau konten YouTuber pemula itu misalnya kok tentang makan-makan ya, mukbang atau apapun, coba teman-teman cari para YouTuber senior itu bagaimana, dia itu seperti apa membuat kontennya, judulnya itu bagaimana, cek deskripsinya apakah ada tag-tagnya atau tidak. Coba teman-teman mengikuti. Jadi belajar dari situ ya. Intinya di YouTube itu ilmu yang pastinya itu cuman amati, tiru dan modifikasi. Itu tok ya. Teori-teori dan lain sebagainya itu tidak akan berguna kalau Anda tidak hoki. Itu menurut saya ya. Mau sehebat apapun konten Anda, setop apapun, kalau nggak hoki saja kawan. Itu semua tergantung hokinya juga, tergantung YouTube itu mau ngasih kita, maksudnya kesempatan atau tidak lah, itu tergantung YouTube-nya dan hoki kalian saja. Menurut saya, teori itu, para YouTuber itu cuma memberikan teori ya, karena supaya videonya itu ditonton. Coba ya, coba kalian komen ya, yang sudah menjalani teori-teori para YouTuber, maksudnya itu ngaruh, yang ini yang ngaruh dan yang ngaruh tidak ngaruhnya itu silakan komentar ya, silakan berbagi pengalaman saudaraku semuanya di kolom komentar ya, yang sudah melakukan teori-teori para YouTuber senior itu ngaruh atau tidak ngaruhnya, silakan tulis di komentar ya. Kalau menurut saya itu ngaruh nggak ngaruhnya tergantung hoki. Tergantung YouTube juga mau ngasih hoki ke kita atau tidak, intinya seperti itu ya. Nah, seperti itu pembahasan video hari ini ya, tentang algoritma yang sebenarnya saya itu tidak pernah tahu dan tidak pernah mengetahui apa itu algoritma. Lucu kan? Seorang YouTuber di mana-mana, seorang para senior membahas soal algoritma, tapi saya justru tidak tahu sama sekali tentang algoritma. Itu sangat luar biasa. Hanya YouTuber pemula Asnata saja yang tidak paham tentang algoritma YouTube. Makanya seandainya konten saya tidak maju dan tidak berkembang itu ya karena saya tidak paham tentang ilmu YouTube sebenarnya, saudara. Cuman saya itu hanya berbagi pengalaman waktu video pamit saya itu bisa ngangkat, itu memang direncanakan loh. Saya rencanakan, saya bikin kontennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan hashtag seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan tujuan seperti ini. Semuanya itu memang udah saya persiapkan dan udah saya rencanakan. Tapi itu tentunya diselipkan dengan doa juga ya, tidak tidak serta-merta kita terlalu percaya diri tanpa doa ya. Intinya kita harus berjuang dan berdoa ya, perjuangan dan doa. Intinya di situ ya saudaraku. Jadi kita itu harus tetap berjuang dan berdoa. Itu memang video pamit itu udah saya niatin banget ya. Ini harus tembus 1000 karena konten saya nggak ada yang sampai 1000, paling tinggi 200. Jadi ini harus 1000, ini harus. Syukur-syukur lebih ya. Tapi
Tapi waktu itu sih ekspektasi saya sih kalau lebih paling di 2000 lah mentok kayaknya sih dalam dalam 1 bulan paling ini 2000 gitu. Apa namanya ya, ekspektasi saya tentang video pamit itu jujur ya, ini jujur dari saya, ini paling dalam 1 bulan paling mentok 2000 ini ya. Seniat-niatnya saya bikin konten seperti ini pasti insya Allah menyampai 1000 tapi paling 2000 lah dalam 1 bulan. Ternyata baru 10 hari ya udah 6000. Jadi kan ini di luar ekspektasi saya kan. Nggak ada yang tahu, semuanya itu nggak ada yang tahu. Tapi memang ini semua itu sudah saya konsep dan saya niatkan ya, ini benar-benar saya pikirkan secara matang-matang tanpa saya belajar dari para suhu, tidak. Jadi saya hanya melihat ini seperti ini, kok rame. Nah, saya amati, tiru dan modifikasi sendiri. Saya mikir sendiri tanpa minta bantuan para suhu, tidak. Saya poles sendiri, saya kasih hashtag sendiri dan akhirnya alhamdulillah tembus 6.000. Bagi seorang YouTuber pemula 6.000 itu sangat luar biasa. Ya, semoga para YouTuber pemula yang lainnya di tahun ini banyak yang termonetisasi ya. Saya hanya bisa berbagi pengalaman tentang seputar apa yang sudah saya jalani, namun saya tidak menjamin bahwa itu akan berguna juga ke YouTuber-YouTuber pemula yang lainnya. Namun, namun gini, oh ini untuk next video saja ya, biar semakin penasaran. Kalau langsung saya totalin di sini bahaya, nanti jadi jadi berhenti sampai sini saja. Pokoknya di next video saya akan bahas ini video yang kelanjutannya tentang saya akan bongkar cara cepat monetisasi dan 1000 subscriber saya akan bongkar. Ini masih ada kelanjutannya karena ada komentar, ada orang yang komentar itu bilangnya nggak enak ya. Jadi akan saya bahas di next video ya. Makanya harus di subscribe karena cuma di sini tempatnya para YouTuber pemula berkumpul dan YouTuber pemula seperti saya berbagi sejujur-jujurnya dengan fakta kenyataan yang ada, no tipu ya, no dusta. Tidak ada dusta di antara kita ya. Ini benar-benar the real seorang YouTuber pemula berbagi pengalaman seapa adanya ya. Itu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.